bayi yang baru lahir sudah ada E. coli-nya. Tikus ini makan berbarengan satu piring. Air minumnya dari paret. Solusi dong ya dok? Nggak ada solusi. Di India dan di Indonesia. Halo, kembali lagi kita bersama Dr. Muhammad Azhari ya. Kita akan membahas opini-opini kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, kalau biasanya sudah di akhir tahun ataupun ada ber-bernya di kalender, udah tahu lah kita itu. Ya, identik dengan banjir ya dok ya. Ya. Nah, sebenarnya banjir ini kalau dari kesehatan, ini kan banyak katanya bisa menyebabkan penyakit. Nah, penyakitnya apa-apa saja sih dok? Banjir ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit, salah satunya penyakit menular, yaitu penyakit bisa diare, kolera, penyakit jamur yang bisa menyerang korbannya yang waktu itu kebanjiran. Oke, tadi dokter mengatakan penyakit menular. Iya. Diare ini apa termasuk penyakit menular, dok? Ya, diare ini adalah salah satu kumannya yang ada di dalam saluran usus kita. Oke. Ya, jadi kalau dia namanya kumannya E. coli. E. coli ini ada sejak kita dalam rahim ibu kita. Oke. Aneh jadi. Sampai sekarang ahli belum bisa menjawab. Kenapa bayi yang baru lahir sudah ada E. coli-nya? Jadi E. coli ini dibuang-buang ke sungai karena sanitasi itu jelek sekali kan di pinggiran sungai itu, bantaran sungai tadi. Jadi orang buang kotoran ke situ semua. Itu kuman itu kemana-mana, nggak jauh-jauh situ aja. Begitu banjir datang, mulailah masuk ke rumah-rumah, perkarangan sumber kita, air dan segala macam. Itu mau tak mau pasti terkena infeksi. Oke. Berarti kalau bakteri E. coli ini berarti dalam janin itu nanti sudah ada? Sudah ada, tapi jumlahnya sedikit. Ya sesuai dengan si janinnya ya, bayi yang baru lahir tadi ya dok ya? Pertanyaan, kenapa sedikit? Karena ASI ibunya itu menekan populasinya. Ya, karena ASI kan juga sangat baik ya. Antibodinya tinggi. Antibiotiknya juga ada ya dok ya. Berarti ini sampai hari ini belum terpecahkan ya dok ya? Belum. Jadi begitu bayi baru lahir, diambil sampel kotoran, ada E. coli. Dari mana? Nah, itulah belum terjawab sampai sekarang. Padahal baru lahir ya dok ya? Masih bersih dia. Masih bersih ya. Nah, jadi tadi dokter ada menyampaikan penyakit menular seperti kolera, jamur. Nah, ini kalau kita berarti kita bahasnya seperti penyakit kulit lah ya. Iya, jamur tadi, kulit. Ya. Kolera, penyakit yang lama sekali, tapi masih ada. Penyakit pes, penyakit yang dibawa oleh tikus. Jadi waktu banjir tuh luar biasa, tikus pada menyelamatkan diri. Dia tentu pesnya ikut sama tikus. Lepas ke air tadi. Oke. Jadi kalau penyakit kolera ini, nah kan dokter tadi bahas dari tikus ya. Nah, sedangkan di negara India, mereka menganggap tikus itu adalah seperti dewa. Mereka sayang, mereka kasih makan, dan mereka bisa makan berbarengan satu piring. Itu dia. Kenapa warga India tidak terkena kolera, dok? Aman kan? Ya, kalau kita bandingkan persamaan dengan orang dengan gangguan kejiwaan ya, ODGJ ya. Bagaimana kok sakit dia? Tahu makanan busuk. Ya, dari tong sampah misalnya. Air minumnya dari paret. Kok nggak sakit? Ya itu tadi. Terjadilah pencampuran antibodi dia dengan antigen. Antigen itu benda asing yang masuk ya. Kuman apa, racun segala macam. Antigen, antibodi kompleks. Kompleks inilah yang bisa melindungi si ODGJ ini tadi. Kuat dia. Nggak apa-apa deh. Cuma terserang penyakit kulit aja, jamuran. Jadi kesimpulannya, orang India, mereka sudah mengsugesti bahwa tikus ini tidak berbahaya. Ya. Itu berarti sugesti ini sangat berpengaruh tinggi ya, dok? Ya. Saat sugesti yang mengatakan ini aman, ini bagus, hormon yang ada di otak, serotonin, hormon bahagia keluar membanjiri. Sama hormon-hormon yang lain ya. Nah, senang ada ketawa-ketawa dia. Kuat antibodinya. Oke. Berarti kalau kesimpulannya,
kita lagi menghadapi banjir, biasanya kan orang panik, stres. Nah, ini juga nanti bisa memicu penyakit baru atau gimana, Dok? Nah, antigen bergabung dengan antibodi timbul kompleks. Kompleks ini bisa menolong dia, bisa juga membunuh dia sendiri. Ya. Itulah penyakit baru tadi. Contohnya apa? Orang yang dengan memakai gigi palsu. Ya. Ya. Seharusnya syaratnya 6 bulan harus ganti. Ya. Ini setahun lebih udah nggak diganti-ganti. Tutup aja di situ. Itulah terjadi antigen, antibodi kompleks yang masuk ke dalam darah dia melalui pori-pori yang halus, timbullah sama namanya penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik, persendian rematik dan sebagainya. Antigen, antibodi kompleks. Oke. Berarti kalau kita menghadapi yang namanya banjir agar tidak terjangkit penyakit kulit tadi ataupun tidak menjadi diare, ini ada nggak sih tips-tipsnya sih, Dok? Pertama, setelah banjir reda, ya, berilah basuhlah tubuh dengan desinfektan, ya, atau sabun antibiotik yang tinggi itu, ya. Ya. Nah, mandi, kemudian saran satu lagi adalah makanlah vitamin, ya, vitamin yang antioksidan yang tinggi, seperti itu. Oke, ini setelah selesai banjir ya, Dok, ya. Jadi kalau dalam kondisi banjir, jadi kita nggak ada solusi dong ya, Dok? Nggak ada solusi. Jadi gimana nih? Tunggu banjirnya reda. Mau diapai banjir dah. Istilahnya bencana yang besar sekali. Mau diapai? Kita nggak punya power untuk itu. Jadi kita pasrah aja, tunggu aja. Atau mengungsi kita. Mengungsi ke tempat yang aman dengan harapan tidak tertular penyakit yang dibawa oleh banjir tadi. Ataupun si bakteri E. coli tadi ya. Nah, berarti masuknya E. coli ini ke dalam tubuh kita, ini sebenarnya melalui apa sih, Dok? Ya maaf katanya, atau melalui alat kelamin kita, atau misalnya kita nggak tersengaja airnya keciprat, kita keminum, atau bagaimana, Dok? Jadi nama tempat masuk itu dalam bahasa kedokterannya atau bahasa Perancisnya port d'entrée. Jadi bisa melalui saluran makan. Dia numpang dulu di tangan kita atau di kuku kita karena nggak bersih, kita makan pakai tangan, udah tertular lah kita. Oke, berarti kalau dari maaf katanya misalnya banjirnya 1,5 meter ataupun 1 meter deh. Nah rata-rata kan pinggulnya kita kan 1 meter ya, Dok ya. Nah berarti kan bisa nggak lewat dari kemaluannya kita? Bisa dari anus kita. Oh, dari anus. Port d'entrée-nya. Oke, jadi masuknya malahan melalui anus ya, Dok ya. Oke, jadi kalau sudah dia masuk ke dalam, tetapi di dalam anus ini kan sudah ada bakteri E. coli juga. Iya. Jadi tadi E. coli di dalam saluran cerna kita itu memang di situ tempatnya. Jumlahnya atau populasinya mungkin populasi yang sedikit, tidak menimbulkan masalah. Begitu masuk yang baru, maka populasinya makin banyak. Itu yang menimbulkan masalah. Ya, salah satunya adalah dia mengeluarkan racunnya, si coli tadi, E. coli tadi, yang menyebabkan peristaltik atau gerak usus tadi makin kencang. Makanya mencret, muntah, mencret, muntah. Oh, yang disebut dengan mumen ya. Iya. Okay. Berarti kalau kita bahas masalah diare ini bukan berarti hanya karena salah makan ya. Bukan. Karena berarti disebabkan oleh bakteri yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita ya, Dok, ya. Dan kebersihan tubuh kita kurang. Gitu. Oke. Nah, kebersihan tubuh ini dalam arti sehari kita harus gimana, Dok? Mandi 2 kali, harus ganti celana dalam atau bagaimana, Dok? Jadi kalau dalam keadaan normal, tidak ada banjir, tidak ada apa-apa, cukuplah 2 kali sehari, pagi sama sore hari. Tapi kalau sudah banjir, ini kita prediksi bakal lama surutnya, udahlah berkali-kali kita ganti, kita cuci, kita jemur, ya cuci pun sabunnya tentu sudah ada desinfektannya. Jadi kita cuci, udah pakai ganti terus seperti itu, supaya bukan hanya E. coli yang penyakit-penyakit lain, virus. Ya, virus yang bisa masuk melalui pori-pori kita seperti virus cacar atau virus-virus yang lain. Oke. Jadi tadi kan dokter kan mengatakan cuci pakai ya.
Ya. Jadi kalau sebenarnya kan kita cucinya pakai air banjir itu boleh nggak, Dok? Nah ini masalahnya kan. Banyak nih kejadian Iya, seperti itu. banyak kan. Kita lihat sendiri orang di India tuh, atau di pinggir-pinggir sungai lah, di tempat kita. Iya. Orang nyuci baju, gosok gigi, semuanya mandi di situ. Iya. Pertanyaannya, kok nggak sakit? Iya. Itu tadi. Tubuhnya sudah beradaptasi sama yang namanya kuman itu tadi. Ya, karena ada penelitian imun tubuh orang Indonesia itu jauh lebih strong dibandingkan negara tetangga Singapura. Ya, atau Malaysia. Nah, orang Singapura mungkin kalau seminggu dia naik sepeda motor, mungkin langsung demam, sakit tuh, ya, flu. Bisa kena TBC pun dia. Ya, TBC yang paling ganas ada 2 di India dan di Indonesia. Itu dia. Paling ganas, paling sulit dibasmi sampai hari ini. Sampai hari ini. India, Indonesia nomor 2-nya. Oke. Berarti kesimpulan tentang banjir ini adalah yang penting setelah banjir ya kita menjaga kebersihan ya, Dok, ya. Iya. Dan jangan stres, jangan panik ya. Iya. Nah, karena kalau stres ini kan tadi dokter menyampaikan bisa memperparah kondisi seseorang yang bisa sudah ada penyakit ya. Contohnya misalnya kolesterol, hipertensi. Ya nanti bisa tensinya tidak terkontrol, kita takutnya stroke pula ya, Dok, ya. Karena pada orang yang stres keluar hormon stres yang namanya kortisol. Kortisol ini memicu tadi detak jantung makin tinggi, pemakaian gula makin gila-gilaan, stres akhirnya kena penyakit gula, penyakit jantung dan sebagainya. Oke, baik. Thank you, Dok. Kali ini kita bahas masalah opini yang ada di masyarakat tentang banjir. Ya, mungkin lain kesempatan kita akan membahas topik-topik lain, Dok. Siap.